Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan belajar tentang materi tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama dulu, berdoa semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik anak-anak, kita akan segera melanjutkan tentang pembahasan mengenai dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Tapi sebelum kita membahas tentang dakwah Nabi Muhammad di Madinah, kita akan melihat dulu tentang bagaimana kondisi Madinah itu sebelum Islam. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah, maka hari ini kita akan membahas mengenai dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Ya, berikut anak-anak adalah peta dari Madinah Al-Munawwarah. Jadi anak-anak bisa lihat di situ dalam peta tersebut, Madinah itu terletak berdekatan dengan kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi dua kota yang menjadi kota suci bagi umat Islam setelah kota Mekah, kali ini adalah kota Madinah, yaitu kota yang dijadikan sebagai tempat Rasulullah SAW hijrah. Ya, sebelum nanti kita membahas tentang dakwah Nabi Muhammad di Madinah, maka kita akan melihat dulu sekarang tentang bagaimana keadaan masyarakat Madinah itu sebelum kedatangan Islam. Ya, nanti ada beberapa hal yang akan kita sampaikan anak-anak, yaitu ada 4 hal, bisa dilihat di situ. Jadi ketika kita membicarakan tentang keadaan masyarakat Madinah sebelum Islam, maka yang akan kita bicarakan adalah yang pertama tentang bagaimana kepercayaannya, kemudian bagaimana ekonominya, bagaimana sosial, dan bagaimana keadaan politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Oke, anak-anak, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu dari kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Anak-anak bisa lihat di situ. Jadi kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam itu bisa dibagi dalam 3 kepercayaan. Anak-anak itu bisa melihat, yaitu yang pertama adalah agama pagan atau kepercayaan pagan, kemudian Yahudi dan Nasrani. Nah, anak-anak, agama pagan atau kepercayaan pagan itu apa? Nah, ini adalah mungkin agak sedikit berbeda dengan itu. Anak-anak bisa melihat bahwa kepercayaan atau agama pagan itu adalah satu kepercayaan di mana masyarakat Madinah atau masyarakat Mekah pada saat itu mempercayai kepada benda-benda langit, benda-benda alam yang dianggap mempunyai kekuatan seperti matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Jadi itu kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Ya, kemudian selanjutnya setelah kepercayaan kita akan membahas mengenai apa atau bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ya, berbicara mengenai ekonomi masyarakat Madinah, maka otomatis kita akan melihat apa mata pencaharian masyarakat Madinah itu sebelum kedatangan Islam. Ya, anak-anak bisa dilihat di situ bahwa keadaan atau mata pencaharian masyarakat Madinah sebelum Islam itu bisa secara garis besar itu dibagi menjadi 2, yaitu dari perdagangan dan pertanian. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa keadaan alam dari Madinah, anak-anak, itu berbeda sekali dengan keadaan di Mekah. Kalau di Mekah, kemarin kita sudah mempelajari bahwa secara geografis Mekah itu cenderung keadaannya adalah gersang. Berbeda sekali dengan Madinah di mana tanah ataupun keadaan geografisnya itu lebih subur. Ini terbukti dari apa? Dari bahwa Madinah itu sebagian besar ataupun pertaniannya itu sangat maju. Dari situ perdagangan dan pertanian yang paling utama di situ adalah anggur dan kurma. Bisa dibayangkan anak-anak, Madinah yang secara geografis itu adalah sebagian besar itu ada gurun Sahara, gurun berpasir, tapi anggur itu bisa menjadi salah satu komoditas utama dari pertanian di Madinah. Anak bisa lihat, alangkah enaknya anggurnya. Iya. Kemudian yang kedua bisa dilihat di situ ya. Jadi anggur merupakan dari komoditas. Ya. Yang kedua itu adalah tentang perkebunan kurma. Ini sudah sangat terkenal
sekali bahwa di Arab itu komoditas utamanya dari pertanian adalah perkebunan dari kurma. Ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas setelah kondisi ekonomi. Sekarang kita akan melihat tentang bagaimana kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Ya, berbicara mengenai kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam, maka yang akan kita pelajari bahwa berarti adalah bagaimana keadaan masyarakat di Madinah. Jadi, anak-anak beritahu secara umum masyarakat Madinah itu nanti dibagi menjadi dua masyarakat secara skala besar, yaitu Arab dan Yahudi. Jadi masyarakat Arab dan Yahudi. Dari masyarakat Arab sendiri, nanti masyarakat Arab akan terbagi menjadi dua skala besar, yaitu dari suku Aus dan suku Khazraj. Ya, yang dalam perkembangannya nanti masyarakat Arab inilah nanti yang akan menjadi pengikut dan juga akan masuk dalam Islam atau ajaran Nabi Muhammad nanti. Ya. Selanjutnya yang kedua tadi adalah masyarakat Yahudi. Di sini nanti masyarakat Yahudi akan terbagi menjadi tiga skala besar, yaitu nanti kita namakan dengan nama Bani Koinuko, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Itu untuk masyarakat Yahudi. Nah, selanjutnya setelah kita tadi membahas tentang masalah kondisi sosial di mana masyarakat Madinah itu dibagi menjadi dua, hubungannya dengan politik ini juga berhubungan dengan masyarakat, dengan kondisi masyarakat. Jadi boleh dikatakan bahwa yang menguasai Madinah atau yang dulu bernama Yathrib itu dulu adalah kelompok-kelompok, tidak ada yang namanya kerajaan, tapi yang ada adalah suku-suku tertentu yang paling kuat dan dia akan apa itu namanya, yang berkuasa mengatur yang ada di Madinah itu suku yang paling kuat. Oke. Kemudian dari sinilah karena yang suku yang paling kuat, maka akhirnya akan terjadi peperangan antar suku dan kelompok. Selanjutnya kemudian untuk suku yang pertama kali menguasai Madinah itu adalah di sini adalah ada yang namanya suku Amalikoh. Ya. Kemudian setelah suku Amalikoh itu berkuasa dan kemudian datanglah kaum Yahudi, maka secara otomatis Yathrib kemudian dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang tiga tadi, yaitu Bani Koinuko, Quraidah, dan Bani Nadir. Ya, setelah orang-orang Yahudi tadi ada datang, kemudian datanglah berikutnya, yang berkuasa berikutnya adalah suku Arab yang dalam hal ini adalah suku Aus dan suku Khazraj yang merupakan dua kekuatan besar yang ada di Madinah, yaitu suku Arab dan suku Yahudi. Nah, anak-anak, mungkin dari penjelasan ini, dari pembahasan tadi mungkin hanya ini yang bisa disampaikan, yaitu tentang keadaan masyarakat Madinah, keadaan Madinah sebelum Islam. Kita cukupkan sekian, lain waktu kita sambung kembali. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.